Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku kelas 7 maupun kelas 8 SMP Muhammadiyah 3 Depok. Nah, di sini kembali dalam acara Gala Spektra. Nah, untuk hari ini anak-anakku untuk materi kedua Gala Spektra, kita akan belajar tentang tali temali. Tali temali bagian dari kepanduan Hizbul Waton. Nah, untuk tali temali di sini yang akan kita pelajari, kita akan belajar 4 simpul. Yang pertama, kita akan belajar tentang simpul jangkar. Yang kedua, kita akan belajar tentang simpul pangkal. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang simpul mati. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang simpul hidup. Nah, untuk lebih jelasnya dari masing-masing simpul tersebut, kita bisa melihat langkah-langkahnya yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ridwan. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan belajar untuk mengikat simpul. Nah, kita belajar dari simpul yang pertama, yaitu simpul jangkar. Simpul jangkar ini kita gunakan untuk yang pertama mengikat tenda, kemudian mengikat ember, ataupun kita bisa mengangkat suatu barang dari bawah ke atas. Nah, untuk cara pembuatannya yaitu sebagai berikut. Untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah buatlah lingkaran yang melilit tali melalui bagian bawah belakang dari tiang. Kemudian yang kedua, buatlah satu lingkaran lagi dengan melilitkan tali dari bagian bawah depan melewati lingkaran yang pertama. Seperti ini. Kemudian, masukkan tali di antara kedua lingkaran yang tadi. Nah, kemudian silahkan dikencangkan. Nah, seperti ini bentuk dari simpul jangkar. Baik, untuk simpul yang selanjutnya atau yang kedua yaitu simpul pangkal. Simpul ini berfungsi untuk mengawali atau di akhir pada ikatan sebuah tongkat ataupun tiang. Untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah buatlah lingkaran yang melilit tali melalui bagian bawah depan. Seperti ini. Kemudian buatlah satu lingkaran lagi dengan melilitkan tali dari bawah bagian depan melewati lingkaran yang pertama. Seperti ini. Kemudian masukkan tali di antara kedua lingkaran yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Kemudian silakan untuk dikencangkan. Nah, seperti ini bentuk dari simpul pangkal. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu simpul mati. Simpul ini berfungsi untuk menyambungkan dua utas tali yang sama besarnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah lilitkan satu tali ke satu tali lainnya. Seperti ini. Nah, kemudian belokkan tali 1 dan 2 seperti ini. Kemudian lilitkan satu tali ke tali yang kedua, kemudian kencangkan seperti ini, kemudian dikencangkan. Nah, seperti ini bentuk dari simpul mati. Untuk yang terakhir yaitu simpul hidup. Nah, simpul ini berfungsi untuk mengikat sebuah benda dan mudah untuk dibuka. Dapat juga digunakan untuk mengikat hewan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu lipat tali menjadi 2 seperti ini. Kemudian buatlah lingkaran dari tali bagian atas ke arah bawah. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian masukkan tali ke dalam lingkaran yang sudah dibuat. Seperti ini, dimasukkan kemudian dikencangkan. Nah, seperti ini bentuk dari simpul hidup. Nah, anak-anakku sudah paham kan tentang keempat simpul dan juga fungsi dari simpul tersebut? Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk membuat jemuran darurat. Nah, untuk contohnya sendiri akan dicontohkan oleh Ibu Sandra. Ya anak-anak, ini merupakan jemuran untuk pakaian basah. Kita akan menggunakan 4 simpul seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ridwan. Yang pertama kita gunakan yaitu simpul jangkar, gunanya untuk mengaitkan tali jemuran ke tongkat. Yang kedua yaitu simpul mati, apabila tali kita kependekan, nah kita gunakan simpul mati.
Yang ketiga, kita gunakan simpul hidup. Gunanya yaitu untuk memisahkan pakaian yang satu dengan pakaian yang lainnya apabila terdapat angin. Nah, untuk yang keempat, kita gunakan simpul pangkal. Gunanya yaitu untuk mengaitkan tali dengan pasak. Nah, untuk simpul yang terakhir yaitu simpul pangkal. Gunanya untuk mengencangkan tali pada pasak supaya pasak lebih kencang. Ya anak-anak, apabila anak-anak dalam pembuatan jemuran ini langkah-langkahnya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, insya Allah akan sekuat ini. Jadi anak-anak bebas untuk menjemur pakaian apa saja, disesuaikan dengan jemurannya ya anak-anak. Untuk yang kedua, kita akan melihat contoh jemuran untuk pakaian yang setengah kering. Ya anak-anak, ini merupakan contoh jemuran untuk pakaian yang setengah kering. Untuk contoh pada saat ini, ibu menggunakan pemasangan secara vertikal. Untuk pemasangannya bisa secara vertikal seperti ini yang ibu contohkan, ataupun secara horizontal atau datar ke samping. Nah, hal itu disesuaikan dengan kondisi pada rumah anak-anak. Kalau secara horizontal bisa dikaitkan di tiang-tiang rumah ya anak-anak. Kita akan melihat seberapa kuat jemuran ini untuk digunakan di rumah. Nah, bisa dilihat ya anak-anak. Oke, karena tadi kita sudah melihat langkah per langkah dan juga terdapat contoh untuk jemuran pakaian basah dan pakaian setengah kering, supaya anak-anak bisa mencoba di rumah. Selamat mencoba, semangat! Oke anak-anakku, setelah tadi anak-anakku melihat contoh pembuatan simpul, tugas selanjutnya anak-anakku bisa membuat jemuran darurat yang terbuat dari tali. Nah, silakan anak-anakku buat sekreatif mungkin agar nantinya jemuran tersebut bermanfaat untuk membantu ibu kalian di rumah. Nah, untuk pengumpulan videonya, anak-anakku nanti akan diberikan link dan kemudian upload video tersebut. Untuk deskripsi video yang anak-anakku upload nanti di dalamnya memuat yang pertama perkenalan ya anak-anakku. Jangan lupa perkenalkan diri kalian, sebutkan nama dan kelas. Nah, kemudian yang kedua, anak-anakku bisa mendeskripsikan jemuran anak-anakku tersebut menggunakan simpul apa saja. Kemudian yang ketiga, silakan anak-anakku coba jemuran tersebut menggunakan hanger yang anak-anakku buat pada materi pertama. Nah, untuk video yang bagus atau nanti video yang baik, kita ambil 3 ya anak-anakku. Jadi kita ambil 3 video terbaik dengan kriteria penilaian, ada kuatnya jemuran, kemudian yang kedua itu variasi simpul yang anak-anakku gunakan, kemudian yang ketiga yaitu pemilihan simpul yang tepat dalam pembuatan jemuran darurat. Nah, seperti anak-anakku, silakan anak-anakku berkarya di rumah membuat jemuran darurat. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti materi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.